bersama gurunya. Ya, tidak. Tetap kami memberi layanan dua macam. Semua setiap minggu nanti akan kami evaluasi terus. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak usah takut ya. Mau mengisi surat pernyataan itu tidak usah takut. Dengan ada paksaan dari manapun. Mari suara hati Bapak Ibu bagaimana bersuara demi putra-putrinya semua. Nah, sekarang yang PTM. PTM itu durasinya di sekolah itu Fami di sebelah tuh banyak. Ya, 80 menit. Jadi yang PTM ini harus benar-benar mentaati protokol kesehatan. Jadi apa yang telah kita alami 2 tahun ini, kita sudah pegang teguh protokol kesehatan sehingga kita sampai detik ini tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi, kita bersama-sama, kita bergandeng tangan antara anak dengan orang tua juga. Nah, makanya kerjasama dengan orang tua sangat kami harapkan dalam hal ini. Seperti itu ya. Jadi PTM itu durasinya cuma 80 menit. Nah, dan kita pun kan juga tahu ya, begitu masuk sekolah, Bu, slide-nya terus saja. Jadi nanti orang tua di situ bagaimana untuk persiapan di sekolah ya. Anak-anak itu harus disiapkan yang bagaimana. Ini adalah yang sarana dan prasarana di sekolah pun sudah kami persiapkan ya, mengenai meja kursi berjarak itu juga sudah masuk cuci tangan seperti itu. Tapi apa yang harus anak-anak lakukan di rumah sebelum berangkat? Otomatis ya ini anak-anak jadi sarapan dulu, cuci tangan seperti itu. Terus dipastikan bahwa anak itu sehat, tidak ada gejala-gejala naik panas atau batuk pilek seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, ya sudah belajar dari rumah dulu. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua dan apa yang harus dilakukan sekolah, mari kita satukan. Dan nanti akhirnya pembelajaran PTM ini akan berjalan dengan baik ya. Jadi nanti ini sudah ada macam-macam ya di sini. Jadi misalnya di sekolah apa yang dilakukan, nanti setelah di rumah bagaimana, di perjalanan pun itu juga bagaimana. Mungkin nanti bisa di-share ke orang tua murid ya, istilahnya SOP. SOP-nya seperti ini. Langsung ke aturan keluar masuk sekolah Bu Maria. Ya, jadi sekolah pun nanti mohon kerjasamanya semua ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke sekolah, saya kira sudah pernah ke sekolah semua ya. Itu ada pintu gerbang masuk, alur masuknya. Jadi nanti biar dengan alur yang keluar tidak berpapasan, paling tidak kita kan menghindari untuk kontak langsung ya. Untuk alur yang keluar itu masuk keluar lewat outdoor yang tempat bermain itu. Jadi meskipun nanti lewat tempat bermain, mungkin anak-anak kalau satu anak main sendiri mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau dengan temannya banyak, memang tidak diizinkan untuk bermain di situ, hanya lewat saja untuk keluar gitu ya. Itu mengenai alur masuk keluar masuk yang di sekolah ya. Terus dan di sekolah pun sudah banyak ya himbauan-himbauan di situ, antara lain pakai masker,
kami menghimbau juga orang tua memberi contoh memakai masker yang benar juga. Agar apa? Agar anak-anak itu juga menemukan memakai masker selama di sekolah selama 80 menit itu paling tidak anak-anak tahan pakai masker. Terus cuci tangan itu kadang kita lewatkan saja karena kadang kalau sudah bawa hand sanitizer enggak masalah, pakai hand sanitizer itu juga boleh begitu. Tapi hal-hal yang harus kita lakukan juga harus kita lakukan dengan baik. Terus ini yang sangat mendesak itu hari Senin ya. Hari Senin itu kita kan sudah punya rencana Bapak Ibu semua. Kita ada misa pemberkatan gedung sekolah. Jadi gabung dengan SD Yohanes Gabriel. Nah, sedangkan ini adalah PTM hari yang pertama. Nah, dinas pun juga katakanlah harus ada berapa anak di sekolah, entah 5 anak, entah 4 anak. Nah, saya minta dari TKB ya, yang kemarin sudah ada 9 anak itu yang divaksin ya. Nanti koordinasi dengan Bu Yanti, dengan Bu Maria. Siapa saja yang mau ke sekolah mengikuti misa tapi tetap di dalam kelas. Jadi tidak gabung secara offline di aula SD Yohanes Gabriel, tetapi mengikuti misa di kelas masing-masing secara online. Mencoba duduk di kelas selama 80 menit, itu bagaimana dengan pakai masker, apakah anak-anak itu sudah bisa, apakah tahan berapa menit, biar nanti dengan pantauan ibu gurunya semua nanti bisa kita evaluasi bersama ya. Mohon perhatian untuk TKB. Terus yang selanjutnya, Ibu coba jadwal PTM Ibu. Jadwal PTM. Jadi ini Bu, itu tadi ruangan-ruangan yang sudah kami setting ya. Playgroup pun sudah kami setting 5 orang. Untuk playgroup, terima kasih Bapak Ibu sudah merespon surat kesanggupan, dan untuk playgroup sanggup semua atau menyetujui semua untuk PTM. Nah, ini akan dilaksanakan mulai hari Selasa ya, Bapak Ibu yang punya putra putri usia playgroup, nanti biar ditindaklanjuti di grup sama Bu Agnes ya. Ini yang ada di layar tadi kelas TK dan TKB itu sudah kami setting juga seperti itu. Jadi nggak mungkin anak akan berkerumun ya. Kalau saya lihat tadi laporan dari guru kelas dari A2 ada 8 anak dan 5 anak tidak mengizinkan ya. Mungkin nanti ini baru 6 kursi ya, itu kurang 2 kursi. Bisa kami tambahi dengan berjarak juga. Masih kondisi kelas masih memadai. Kalau untuk 8 anak itu masih ada jaga jarak. Ya, begitu. Itu. Jadi yang 5 anak untuk A2 jangan khawatir. Tetap akan kami beri pembelajaran. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang jadwalnya Bu, jadwal playgroup. Terus, nah, jadwal PTM playgroup ini jadi Senin, Selasa, Kamis. Ya. Untuk jamnya jam 8 sampai 9.20. Jadi ini
80 menit. Jadi 80 menit ini nanti guru kelas memberikan relaksasi. Relaksasi itu semacam istirahat. Apa itu ya, makan, minum seperti itu. Ya, yang mau ke kamar mandi, mau pipis atau mau apa, tapi tetap protokol kesehatan ya. Tidak langsung biur 5 keluar semua dengan tanpa jarak, bukan, nanti biar guru kelasnya yang ngatur itu. Terus jadwal TKA. TKA itu ini kelihatannya untuk minggu pertama ya, Senin itu kita kan semua misa ya, daring semua. Untuk Selasa itu yang tadi setuju mungkin sudah mulai luring. Terus yang 5 tadi daring itu ya. Terus yang Rabu, coba saya mau konfirmasi ke guru TKA, Bu Rini sama Bu Nita. Ini bagaimana? Bu Rini sama Bu Nita? Ya, Ibu. Ya, Ya. Oke. ya Bu Nita, silakan Bu Nita. Ya, untuk A2 dan A1 ya jadwal sementara yang sudah anak-anaknya sudah diizinkan untuk PTM akan kami laksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi dalam 1 minggu hanya 2 kali tatap muka. Selebihnya kami tetap akan memberikan pembelajaran secara daring di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk yang hari Selasa dan Kamis, karena ada 2 sistem pembelajaran, luring dan daring, di yang PTM di sekolah kami mulai pukul 8. Dan untuk yang daring dari rumah akan kami laksanakan setelah PTM selesai di shift kedua. Itu. Jadi untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat semua anak tetap Zoom dari rumah. Mungkin dari Bu Rini mau menambahkan. Oh ya, untuk kegiatan intrakurikuler menggambar dan menari, karena harinya di hari Selasa dan Kamis, jadi yang tidak PTM, anak-anak akan diberi video pembelajaran atau nanti waktu Zoom, kami beri record Zoom-nya. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, cukup Bu Nita. Oke, itu kira-kira dari TKA. Sekarang gantinya TKB. TKB untuk Senin seperti yang saya utamakan tadi, untuk beberapa anak, terutama yang sudah vaksin kemarin, mengikuti misa dari sekolah ya. Mungkin nanti bisa dikoordinir Bu Yanti sama Bu Maria ya. Terus selanjutnya minta tolong Bu Maria atau Bu Yanti yang menyampaikan ini jadwalnya ke Bapak Ibu orang tua murid TKB. Ya. Mari Bu Maria, mari saya menambahkannya. Oke, baik. Untuk jadwal PTM TKB, Bu Bapak, kita buat untuk PTM-nya itu seminggu 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Begitu. Jadi jadwal Zoom yang semula awalnya Senin, Rabu, Jumat diganti dengan PTM bagi yang setuju. Bagi yang tidak setuju tetap menggunakan Zoom dalam kegiatan pembelajaran. Namun untuk Selasa dan Kamis tetap menggunakan video pembelajaran
untuk menari dan menggambar, Pak Toto tetap menggunakan Zoom seperti biasanya yang sudah kita jalani di semester 1. Begitu. Mungkin ada yang ditambahkan, Bu Yanti? Saya rasa cukup penjelasan dari Bu Maria. Oke, jadi mungkin sekilas dari PTM Bapak Ibu semua seperti itu, ya. Jadi setelah sedikit mendapat informasi tentang PTM ini, bagi yang belum mengisi surat kesanggupan, karena itu memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk melaksanakan PTM ini, saya mengharap secepatnya bisa dikirim ke guru kelas lewat WA masing-masing. Itu ya, Bapak Ibu. Sekian, mungkin guru kelas ada yang menambahi? Ada enggak dari playgroup mau nambah? Bu Agnes? Enggak ada. Enggak ada dari TKA? Mungkin saya ya Bu. Oke. Mungkin kalau untuk yang PTM kami harapkan seandainya Pak putra atau putrinya Bapak Ibu sedang sakit, diusahakan tidak masuk. Ya. Jadi kalau ada yang misalnya sumber-sumber atau batuk pilek, diharapkan dimohon tidak dimasukkan ke sekolah untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan jika untuk membawa bekal sebaiknya kue saja ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini. Dari TKB, Bu Maria sama Bu Yanti, ada tambahan untuk Bapak Ibu semua? Gini Bu, meskipun nanti ada PTM, tetap menjaga prokes ya. Itu yang kami harapkan. Ya, itu saja Bu. Oke, kira-kira informasi dari sekolah seperti itu. Sekarang mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau tanya atau bagaimana? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Mungkin nanti Saya mau gini. tanya, Bu. Hah? Mau tanya. Oh iya, monggo. Saya dari mamanya Eko mau tanya, kalau PTM, apakah jadwal yang sudah diberikan oleh guru kelas, saya dari guru A1 dan Bu Rini itu, apakah sama, apa ada perubahan ya, Bu? Terima kasih. Nah, coba Bu Rini jawab. Bu Rini? Ya, begini Ibu, untuk sementara di bulan Januari ini, kita jadwalkan seperti itu ya. Nanti kita juga lihat kondisi di bulan berikutnya. Sebab setiap minggu kita nanti akan evaluasi bagaimana keadaan anak-anak dan keadaan guru saat pembelajaran PTM. Begitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan jadwal juga. Berarti untuk 1 minggu ini untuk peralatan kan saya lihat jadwalnya kan ada yang memetik sayuran, itu semua bawa dari rumah ya Bu ya? Kalau hal yang muridnya cukup membawa bukunya aja, ya buku paketnya aja dibawa ke sekolah, ya buku paketnya dibawa ke sekolah. Nanti misalnya kalau ada mempetik itu nanti kita yang siapkan dari sekolah, ya. Ya, seperti itu ya Ibu. Ya, makasih Bu informasinya. Sama-sama. Saya tambahkan sedikit. Jadi untuk yang PTM, ya
untuk semua saja A1 dan A2 yang PTM di sekolah. Jadi peralatan alat tulis dan buku paket jika PTM minta tolong dibawakan. Tapi nanti itu saat pulang anak-anak akan bawa pulang kembali, jadi tidak ditinggal di sekolah. Untuk bahan-bahan kreativitas seperti kalau ada tadi kegiatan memetik dan sebagainya, nanti ada praktek membuat jus, itu sekolah yang menyediakan. Jadi anak-anak tidak perlu membawa bahan-bahan tersebut dari rumah. Kecuali yang masih daring. Yang masih daring memang wajib menyiapkan sendiri dari rumah untuk bahan-bahan prakteknya. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? A1, A2. Ya. Dari dari PKB juga, monggo. Bu Agatha mamanya Kalista ya, mau bertanya. Iya, pagi Bu. Ini. Bu, kalau Iya. yang Kalista seperti ini ikut yang daring aja, itu mulainya jam berapa ya Bu? Kalau hari Selasa, Kamis. Ayo, Bu Oke, Rini. kita nanti mulai setelah shift kedua ya Ibu, mungkin jam 12 ya. Jam berapa Bu? Jam 12. Iya. Gini Bapak Ibu Nanti semua. kita lihat apa? Bu Rini. Ya. Belum Bu Rini, gini. Jadi prosesnya begini, sekolah akan mendata murid dulu. Ya, jadi misalnya kalau satu kelas anak 13 itu setuju semua, baru kita adakan shift 1 dan shift 2. Tapi kalau misalnya yang datang ke sekolah PTM itu katakanlah 8, itu hanya shift 1 saja. Berarti kalau shift 1 saja mulai dari jam 8 sampai selesai jam 9.20. Jadi yang daring yang di rumah itu bisa mulai jam 10 seperti itu. Ya. Jadi kita ini hanya antisipasi ada shift 1, shift 2. Tapi kalau yang setuju itu katakanlah hanya 8 anak, kita hanya melaksanakan shift 1 saja. Begitu. Ya, jadi makanya kenapa sekolah minta data secepatnya ya untuk mengatur jadwal seperti ini. Begitu, ya. Oke, baik Bu, kita tunggu aja dari ini informasi dari ininya Bu ya di WA-nya Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mama Kalista. Ya. Mungkin ada lagi? Jadwal Jumat di jam 7.30 ya Bu ya. Untuk bukunya kan banyak ini. Kalau tiap hari kita ada yang PTM, apakah kita diinfo buku apa saja yang perlu dibawa? Apakah seperti itu Bu? Oke. Ayo guru kelasnya. Bu Maria atau saya yang jawab? Iya, silakan. Bu Maria ya. Ya, Maria atau saya? untuk yang PTM itu nanti kan setiap hari Sabtu atau Sabtu malam atau hari Minggu kan dibagikan buku program. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan program yang sudah terbagikan. Misalkan Senin bawa buku kotak kecil yang menulis, terus buku paket kognitif, cerdas moral, krayon, pensil warna, begitu. Gitu. Jadi yang dibawa yang sesuai dengan hari itu saja. Ya, gitu. Jadi kayak anak SD nantinya, Bu. Hari Senin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau untuk TK, cerdas moral, kognitif, sosial emosional dan sebagainya. Begitu ya, Bu? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu semua, jadi ini
memang masa pandemi ini adalah masa yang katakanlah tidak normal ya. Segalanya perubahan-perubahan itu serba mendadak. Mari kita jalani, kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu tidak usah stres, tidak usah begini. Kalau ada apa-apa tentang pembelajaran, tentang anaknya, dikomunikasikan dengan guru kelas atau dengan saya. Ya, saya sangat terbuka tentang hal ini. Mari kita bergandeng tangan semua, biar apa? Pandemi ini cepat berlalu dan kita sudah akan mencoba PTM ini bisa berjalan dengan lancar, kita semua tetap sehat, kita semua tetap kuat, tetap semangat, dan kita ikuti proses ini dengan baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu dan kita semua bila kita mau bergandeng tangan, mau bekerja sama, pasti pendidikan ini akan berhasil dengan baik. Ya, tetap evaluasi, tetap kami laksanakan, masukan-masukan dari Bapak Ibu tetap akan kami perhatikan, dan semua saja, entah itu masukan lewat guru kelas atau Bapak Ibu sendiri yang ngomong dengan saya, yang WA atau telepon, monggo, agar semua ini berjalan dengan baik. Begitu, mungkin kira-kira Ibu sudah atau masih ada hal yang perlu ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Ya. Mamanya Jorel. Ya. Mamanya Jorel. Iya. Oke. Bu, ini kan Jorel kan playgroup ini kan baru pertama kali ini kan perdana besok ini sekolah. Itu didampingi orang tua atau enggak ya Bu ya? Begini, saya sendiri juga mikir, ini pemikiran bagi saya juga mengenai playgroup ini. Karena memang anak masih usia katakanlah 2,5 tahun ya. Tapi saya tanya, untuk pengantar playgroup nanti paling tidak harus menunjukkan sertifikat vaksin kalau mau mendampingi. Oke. Ya, karena berarti boleh didampingi ya? Ini aplikasi Peduli Lindungi, jadi tunjukkan sertifikat vaksin 1, 2, begitu. Oh, berarti bisa didampingi ya Bu ya? Untuk sementara minggu pertama ini boleh. Oke, ya oke. Makasih Bu. Untuk TKA, TKB, jadi tidak ada pengantar yang duduk di depan sekolah, itu tidak ada ya. Jadi paling tidak dikondisikan untuk anak-anak yang PTM sudah berani. Katakanlah orang tua nganter sampai pintu sekolah, pintu kelas. Ya, untuk TKA, karena memang anak-anak ini belum pernah merasakan duduk di bangku TK, begitu ya. Jadi dikondisikan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Bu, mau tanya lagi. Ya. Kalau misalnya pas jemput pulang sekolah, orang tua belum sampai di sana, apakah anak-anak dibiarkan di dalam kelas? Loh, iya. Anak-anak nggak boleh keluar sekolah kelas. Anak-anak tetap di dalam kelas. Nggak boleh keluar-keluar. Terus apakah waktu di sekolah perlu dibawakan bekal makan atau tidak perlu ya, Bu? Iya, perlu. Di rumah anaknya mau sarapan enggak, Ibu? Mau sarapan, maksudnya sarapan. Pagi itu sarapan. Oh, gitu. Sarapan. Ya. Ya, paling tidak dibawai kue 1 lah, Bu. Nanti mungkin temannya makan, kepingin atau bagaimana. Entah itu nanti dimakan atau tidak, nanti kan terserah anaknya. Begitu. Baik, Bu. Makasih. Ya. Ya. Ada lagi? Sudah? Bu, saya mau tanya. Bu. Mamanya Sekar. Ya. Mamanya Sekar. Ya, ini berarti nanti yang dipakai anaknya itu
masker 2 lapis ya Bu ya? Atau hanya 1? Yang menurut Ibu aman yang mana? Oh, berarti terserah kita ya berarti ya. Ya terserah Ibu. Mungkin kalau anakku wes pokoknya aman pakai ini sudah Ibu. Pokoknya yang kembali lagi ke suara hati tadi Bu. Orang tua itu kan ada hubungan batin ya dengan anak. Saya kira kayak gitu aja ya. Di sekolah itu juga kami sudah ada masker anak cadangan itu ada. Pisel itu juga sudah ada. Sekolah sudah punya sejumlah murid. Seperti itu ya. Cuma masalahnya begini, anak itu mau dipakai itu atau tidak, masalahnya di situ. Gitu. Ya. Ada kalau sarana gitu ada. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah? Kalau sudah enggak ada, Isi Bu. mungkin Bu ada terakhir lagi. Bu. Ya terakhir Bu. Saya Eki dari TKB 1 mamanya Ren Bu. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Misalnya yang pertama, saya kan mengizinkan untuk Ren untuk ikut PTM, tapi tidak memungkinkan ada waktunya, mungkin kurang enak badan dan sebagainya. Berarti bisa ditukar pada waktu itu juga on the spot bahwa Ren sebelumnya PTM jadi daring, seperti itu bisa kan ya Bu ya? Ya, bisa. Ke gurunya ya. Ya, bisa. Yang pertanyaan kedua Bu, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ya Ibu-ibu. Ya. Saya agak nggak enak sebenarnya, mohon maaf. Gini Bu, apakah dari pihak sekolah, kita tahu sama-sama, kita punya kekhawatiran dari pihak sekolah bahwa Gata udah info, ada disinfektasi ke ruangan dan sebagainya. Ini mohon maaf. Apakah dari guru-guru sekolah ini ada pengecekan berkala Bu? Antigen ataupun seperti itu Bu. Pengecekan apa Bu? Ini soalnya rame nih sebelah saya itu masjid. Adzan luhur ya ini. Ya, saya pikir kayak pengecekan berkala seperti antigen seperti itu Bu, sehingga dan itu pun kalaupun mohon maaf ya ke depannya ternyata the worst ada kejadian, saya juga berharapnya ada informasi yang terbuka dari sekolah. Saya nggak berharap itu kejadian gitu kan, tapi saya bertanya apakah ada pengecekan berkala dari pihak sekolah, guru-guru yang mengajar, karena saya yakin pasti ada aktivitas-aktivitas guru-guru gitu kan, apakah 2 minggu sekali pihak guru-guru di Kristus Raja ini di antigen. Selain vaksin ya Bu ya, saya yakin kita semua yang orang tua sini sudah bervaksin gitu, dan tapi kan bermutasi ini kan kita nggak tahu gitu kan Bu. Oh, oke. Memang masalah ini Terima kasih Bu. belum kami rapatkan. Istilahnya kita ngomong-ngomong ini sebagai masukan atau usulan dari orang tua juga. Jadi nanti mungkin ke depannya kami juga sampaikan ke yayasan, sampaikan ke 4 TK lainnya untuk kebersamaan, karena memang ini kan kayak pengecekan kayak gitu itu berhubungan dengan dana ya, dan kami pun kan juga sama-sama ya, misalnya guru dituntut pengecekan katakanlah berkala 1 bulan sekali, apakah juga katakanlah para pengantar, para orang tua juga dicek juga seperti itu. Jadi sama-sama itu ya, itu masih dalam proses ya Bu ya. Halo. Mamanya Rin, mic-nya mungkin bisa dinyalakan? Ya. Oh iya, mohon maaf. Oke. Ya Bu. Jadi ini sama-sama ya Bu ya, nanti ke depannya gitu kita bergerak bersama-sama gitu. Oke, terima kasih masukannya Mama Rens. Nanti kami tindak. Terima kasih. Ya. Sudah? Papanya Selin enggak tanya? Papanya Selin. Enggak tanya ya enggak. Sudah? Bu. Ya. Nanti saya bisa nggak bantu summary-nya Bu? Saya soalnya tadi masuknya telat soalnya. Oh gitu. Nah ini kan kelihatannya direkam Bu, nanti biar hasilnya di-share di kelas ya. Ya, terima kasih.
Ya, saya kira sudah semua ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ini kan suatu proses yang baru yang akan kita jalani bersama. Nanti misalnya ada sesuatu, kita saling utarakan ya, antara sekolah dengan orang tua, baik itu lewat guru kelas atau langsung ke sekolah, langsung ke saya seperti itu, agar ini dapat berjalan dengan baik. Karena kita punya satu tujuan, yaitu ini semua untuk putra-putri anak kita agar pendidikan ke depannya dapat berjalan dengan baik. Begitu. Akhirnya, terima kasih Bapak Ibu semua. Acara ini saya akhiri. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggu ini. Dan nanti Senin kita sudah mempunyai semangat yang baru. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Siang semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.